Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Inilah rentetan peristiwa menjelang hari kiamat besar. Kiamat besar Al-Kubro, yaitu hancurnya alam semesta yang diikuti peristiwa-peristiwa sampai menuju alam akhirat. Setiap muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat besar sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dalam kaidah syariat, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau al-kubro. Kiamat kecil diantaranya sakit, kematian, bencana, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kecelakaan, dan lainnya. Sedangkan kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta yang diikuti peristiwa-peristiwa sampai menuju alam akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama fikih dan ilmu tafsir, Imam Abu Laits As-Samarkandi wafat 373 Hijriah mengatakan, di akhir nanti orang miskin yang beriman akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Adapun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa beruntungnya golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab atau pengadilan akhirat. Dahsyatnya hari kiamat sampai-sampai manusia tidak bisa membayangkan peristiwa yang akan terjadi kelak. Mengenai kapan terjadinya kiamat besar ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dia merahasiakan waktunya agar manusia senantiasa menyiapkan diri untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberitahukan tanda-tandanya melalui lisan Nabi SAW agar menjadi iktibar bagi manusia untuk menyiapkan bekal takwa. Berikut tanda dan rentetan peristiwa menjelang hari kiamat dikutip dari berbagai sumber. Tanda-tanda menjelang kiamat besar dan peristiwa setelahnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. 1. Islam ditegakkan di Mekah. 2. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 3. Periode dakwah Rasulullah SAW. 4. Peperangan Rasulullah SAW menentang kaum musyrikin. Kebangkitan Khalifah. 1. Wafatnya Rasulullah SAW. 2. Khalifah Islam memimpin pemerintahan di muka bumi, Utsmaniyah, Andalusia, Jazirah Arab, India, Nusantara. Kejatuhan Khalifah. 1. Kebangkitan revolusi di seluruh dunia. 2. Perang Dunia ke-1 dan ke-2. 3. Kebangkitan pengaruh dan agenda Dajjal. 4. Umat Islam terpecah belah. 5. Agama Islam dan agama lain perlahan rusak dengan munculnya berbagai paham. 6. Peristiwa gempa bumi meningkat. 7. Umat Islam mengikut telunjuk Yahudi Nasrani hingga ke lubang biawak. 8. Perzinaan kian leluasa. 9. Banyak anak durhaka kepada orang tuanya. 10. Agama bergerak secara individual, tidak lagi lahir dalam ikatan jamaah atau kesatuan. Perang Dunia Ketiga. 1. Semua agama bergabung menentang Islam. 2. Agama Islam mulai hancur karena memisahkan syariat dan hakikat. 3. Terjadi kemarau panjang. 4. Umat Islam ditindas dengan kejam kecuali mereka yang munafik. 5. Peperangan terjadi di mana-mana karena nafsu dan saling menuduh. Bala bencana. 1. Bumi berubah wajah akibat bencana. 2. Umat Islam menyelamatkan diri dan mengungsi ke bukit dan gunung. 3. Umat Islam kekurangan makanan, makanan muslim hanyalah zikrullah. 4. Bencana alam terus terjadi melalui 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin. Sebanyak 2/3 penduduk dunia mati. Munculnya Khalifah Islam atau Imam Mahdi. 1. Terjadi peperangan antara Islam dan kaum musyrikin. 2.
Islam menang di bawah Khalifah Islam Imam Mahdi. Saat itu Dajjal dan pengikutnya masih menyembunyikan dirinya. Kejayaan Khalifah Islam diprediksi 7-9 tahun. 1. Rizki melimpah ruah. 2. Hewan liar menjadi sahabat. 3. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. 4. Bumi memperlihatkan keindahannya. Bangkitnya Dajjal dan bala tentaranya. Ada yang menyebut tentaranya sebanyak 70.000 dari orang Isfahan. 1. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 2. Nabi Isa salat diimami Khalifah Islam Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa Palestina. 3. Cairnya wajah Dajjal tatkala melihat Nabi Isa. 5. Peperangan Khalifah dan Nabi Isa menentang Yahudi. 6. Pohon dan batu berbicara memberitahukan keberadaan kaum Yahudi. 7. Kemenangan untuk Islam. Menjelang wafatnya Nabi Isa alaihissalam. 1. Semua manusia menerima Islam. 2. Pembunuhan babi di muka bumi. 3. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj dari atas bukit. 4. Nabi Isa membawa umat Islam ke Bukit Tursina dan berdoa untuk keselamatan umat dari Ya'juj dan Ma'juj. 5. Kematian Ya'juj dan Ma'juj oleh wabah penyakit, bumi pun menjadi busuk karena banyaknya mayat. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan lebat membawa mayat Ya'juj dan Ma'juj ke laut sekaligus membersihkan bumi. Wafatnya Nabi Isa. 1. Nabi Isa wafat dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di areal Masjid Nabawi Madinah. Kiamat besar bermula. 1. Al-Quran diangkat. 2. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebut lagi. 3. Gempa bumi di 3 penjuru. 4. Keluarnya binatang yang berbulu yang bisa berbicara. 5. Zina dilakukan terang-terangan di jalan dan pasar. 6. Munculnya asap tebal ad-dukan. 7. Musnahnya Mekah dan Baitullah. 8. Semua umat Islam diwafatkan. 9. Matahari terbit dari sebelah barat. 10. Munculnya api dari barat yang mengumpulkan manusia. Hari kiamat. 1. Peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dihidupkan kembali oleh Allah. Selisih waktunya 40, entah hari, bulan atau tahun. Wallahu a'lam bishawab. 2. Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. 3. Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri oleh keringat, namun Allah memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya. 4. Syafaat Nabi. Inilah kelebihan umat Islam mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Melalui syafaat Nabi, beliau akan menyelamatkan umatnya menjadi ahli surga dan diringankan dosanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hisab. Perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia, semua bibir terkunci, hanya anggota tubuh yang bersaksi. 6. Mizan. Penimbangan amal dan dosa. 7. Ita'ul kitab. Pemberian buku catatan amal manusia. 8. Haud atau telaga. Setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Hanya ahli surga saja yang diizinkan untuk menikmati telaga tersebut. 9. Syirat. Jembatan membentang di atas neraka. Permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini sesuai dengan amal kita. Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, angin, terbang, berlari, dan ada juga yang terjerumus. Na'udzubillah min dzalik. 10. Surga dan neraka. Tempat terakhir pembalasan bagi manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka dengan penuh siksa. Semoga kita terhindar dari azab neraka yang pedih. Demikian rentetan peristiwa menjelang hari kiamat besar dan keadaan manusia pada hari kiamat. Semoga tanda-tanda kiamat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk memperbanyak bekal takwa. Kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan kita berkat rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin.
kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.